Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Afik Dohimsa, Chandra Hidayah, dan Rifkotul Badriyah. Nah teman-teman, pada pertemuan kita kali ini kelompok kami akan membahas tentang menyimak dan berbicara. Pengertian menyimak dan berbicara. Secara sederhana dapat kita katakan bahwa menyimak merupakan proses memahami pesan yang disampaikan melalui bahasa lisan. Sebaliknya, berbicara adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa lisan. Jenis dan contoh menyimak dibagi menjadi dua. 1. Menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyimak radio, televisi, percakapan orang di pasar, pengumuman, dan lain sebagainya. Jenis menyimak ekstensif dibagi menjadi 4, yaitu menyimak sekunder. Menyimak sekunder adalah jenis mendengar secara kebetulan. Maksudnya, menyimak dilakukan sambil mengerjakan sesuatu. Contoh, Afik sedang mencuci motor, tanpa sadar ia mendengar ibu bercerita dengan ayah. Menyimak estetik. Menyimak estetik, penyimak duduk terpaku menikmati suatu pertunjukan, misalnya lakon drama, cerita, puisi, baik secara langsung maupun melalui radio. Secara imajinatif, penyimak ikut mengalami, merasakan karakter dari setiap laku. Menyimak pasif. Menyimak pasif merupakan penyerapan suatu bahasa tanpa upaya sadar yang biasanya menandai upaya penyimak. Contoh, tukang becak yang biasanya mengantar turis secara tidak langsung pandai berkomunikasi menggunakan bahasa asing. Menyimak sosial. Menyimak sosial ini berlangsung dalam situasi sosial, misalnya orang mengobrol, bercengkrama mengenai hal-hal menarik, perhatian semua orang, dan saling menyimak satu dengan yang lain. Jenis dan contoh menyimak. Yang kedua, menyimak intensif. Menyimak intensif adalah kegiatan menyimak dengan penuh perhatian, ketentuan, dan ketelitian sehingga penyimak memahami secara mendalam tentang apa yang disimak. Jenis menyimak intensif. 1. Menyimak kritis. Menyimak dengan cara ini bertujuan untuk memperoleh fakta yang diperlukan. Menyimak menilai gagasan, ide, informasi dari pembicara. Yang selanjutnya yaitu menyimak interogatif. Menyimak interogatif merupakan kegiatan menyimak yang menuntut konsentrasi dan selektivitas, pemusatan perhatian karena penyimak akan mengajukan pertanyaan setelah selesai menyimak. Jenis-jenis berbicara berdasarkan situasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, jenis kegiatan berbicara informal, meliputi tukar pengalaman, percakapan, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, dan bertelepon. Yang kedua, jenis kegiatan yang bersifat formal, meliputi perencanaan dan penilaian, ceramah, interview. Berdasarkan tujuan, yaitu ada berbicara menghibur, contohnya melawak, berbicara menginformasikan, contohnya penjelasan guru terhadap siswanya, berbicara menstimulasi, contohnya nasihat dokter pada pasien, berbicara meyakinkan, contohnya pidato calon presiden. Berdasarkan penyimak, berbicara antar pribadi atau bicara empat mata, berbicara dalam kelompok kecil, berbicara dalam kelompok besar, contohnya berdiskusi dan berunding. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kelompok kami punya kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.